Kebahagiaan Dani awalnya datang seperti hembusan angin tenang setelah badai yang panjang. Dani dan juga istrinya dan Catalina merasa lega ketika dokter menyampaikan bahwa Raisa akhirnya bisa dipindahkan dari ruangan ICU ke ruang rawat. Operasinya berjalan dengan lancar dan harapan baru mulai tumbuh di hati mereka. Melihat Raisa bisa bernapas dengan lebih stabil meski masih lemah, membuat mereka merasa dunia memberikan kesempatan kedua untuk putri mereka. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama, hanya beberapa menit setelah kepindahan Raisa ke ruang rawat. Dokter memanggil Dani dan juga istrinya untuk menyampaikan kabar yang sangat buruk. Dalam suara hati-hati namun tegas, dokter menjelaskan bahwa Raisa mengalami gangguan serius pada penglihatannya. Benturan keras yang mengenai kepala Raisa saat insiden di panggung pensi kemarin telah menyebabkan trauma pada saraf optiknya. Akibatnya, Raisa tak bisa melihat dengan jelas. Bahkan, dalam kondisi sekarang, Raisa sama sekali tidak bisa merespon cahaya sedikit pun. Dokter berusaha menenangkan mereka, menyebut bahwa kondisi ini pernah dialami oleh pasien lain dan dalam beberapa kasus bisa pulih secara bertahap. Namun jalan penyembuhan sangat tidak pasti, bisa hitungan minggu, bulan, atau kemungkinan paling pahit, Raisa bisa kehilangan penglihatannya secara permanen. Tim medis akan berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak ada jaminan. Kabar ini menghantam Dani sekeras kilat di siang bolong. Kebahagiaan yang tadi ia rasakan runtuh seketika. Dalam kesedihan mendalam, muncul juga amarah yang selama ini ia tekan. Dani tak bisa menahan perasaan marah dan kecewanya kepada Mohan. Baginya, semua ini tak akan terjadi jika seandainya Mohan mau menuruti peringatan. Jika saja Mohan tidak keras kepala menantang Ormis dan bersikeras tampil di acara pensi. Raisa, putrinya yang tidak tahu apa-apa, kini harus menanggung akibatnya yang paling berat dan kemungkinan kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya. Tangis istrinya Dani kesedihan Catalina dan diam pilu Dani memenuhi ruangan rumah sakit. Tak ada yang lebih menyesakan hati seorang ayah selain melihat anaknya menderita akibat kesalahan yang bahkan bukan miliknya. Dani kini tenggelam dalam murka, dan bagi Mohan, kesempatan untuk menembus semua ini semakin menghilang di mata sang ayah. Di tengah kesedihan yang tidak kepastian, Raisa mulai merasakan tekanan batin yang lebih dalam. Di ruang rawat yang kini menjadi dunianya, segala hal berubah menjadi sunyi dan gelap. Bahkan hanya karena cahaya tidak lagi terlihat, tetapi juga karena harapannya mulai memudar. Ia, gadis yang dulu dikenal sebagai sosok ceria, percaya diri, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini merasa dirinya adalah bayangan dari masa lalu. Raisa tak tahu bahwa teman-temannya, seperti Akila, Zara, dan Fatah, ingin menjenguknya. Mereka terus mengirimi pesan lewat keluarganya, menyatakan ingin datang dan memberikan semangat. Namun di sini Raisa menolak. Ia tidak ingin mereka melihat dalam kondisinya seperti ini, lemah, terbaring, dan kehilangan penglihatan atau buta. Hatinya hancur ketika menyadari bahwa semua yang dulu ia banggakan, kekuatan, pesona, dan percaya diri, kini runtuh seketika bersamaan dengan pandangannya yang hilang begitu saja. Raisa merasa malu saat ini. Ia merasa dirinya menjadi beban, bukan lagi cahaya di antara teman-temannya. Perasaan putus asa itu tumbuh diam-diam, membungkusnya dengan kesepian. Dalam diam, ia merenung tentang semua yang terjadi, tentang Mohan, tentang panggung pensi, tentang kenapa semua ini harus menimpa dirinya. Perubahan itu terlalu cepat. Dunia yang dulu terang dan penuh warna, kini berubah menjadi pekat dan juga dingin. Raisa mulai menarik diri. Ia menolak bertemu dengan siapapun. Bahkan ketika perawat dan dokter menawarkan kunjungan dari teman-teman, ia lebih memilih untuk berpura-pura tidur daripada harus berbicara dengan mereka semua. Karena rasa percaya diri Raisa hilang. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya karena ia buta, tapi karena dalam hatinya Raisa takut dilupakan, takut dikasihani, dan takut dianggap tak lagi sempurna oleh teman-temannya. Di tengah segala keterpurukan dan kesepian yang membungkus Raisa, hanya satu hal yang menguatkan keinginannya untuk terus bertahan.
Raisa ingin sekali bertemu dengan Mohan. Tidak ada yang lain. Raisa tidak ingin melihat Akila, tidak ingin melihat Jara, bahkan tidak ingin melihat cerminan dirinya sendiri. Tapi Mohan hanya Mohan yang ia ingin temui, meski saat ini ia tak lagi bisa melihat wajahnya. Raisa sadar mungkin Mohan adalah penyebab semua ini, tapi Raisa juga tahu perasaan yang ia simpan jauh di dalam hatinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Memang di sini Raisa tahu resiko dekat dengan Mohan, dan Raisa juga sudah menyampaikan kepada Mohan sebelumnya jika ia sudah siap menjadi tameng bagi Mohan dari ormis yang ingin mencelakakan Mohan. Di sini Raisa ingin Mohan tahu bagaimana dirinya sekarang. Bukan untuk meminta belas kasihan, bukan untuk menggugah rasa bersalah, tapi agar Mohan tahu bahwa meski ia kehilangan segalanya, perasaannya tidak berubah. Raisa tidak peduli apakah Mohan masih ingin menerimanya dan masih ingin bersamanya atau tidak. Yang terpenting, ia ingin Mohan tahu, ia ingin Mohan melihat dirinya yang sekarang. Dengan suara lemah di sini Raisa meminta Dani untuk menghubungi Mohan dan memintanya datang. Sebuah permintaan yang sangat bertolak belakang dengan prinsip Dani sendiri. Bagi Dani, Mohan adalah sosok yang tidak pernah ia maafkan. Baginya, semua luka Raisa adalah akibat dari keputusan sembrono Mohan yang melawan ormis dan tampil di panggung pensi. Dan hal itu tentu saja memancing malapetaka yang akhirnya menjatuhkan putrinya dalam bahaya. Namun di sisi lain Dani melihat keteguhan dan suara kasihan dari Raisa. Sebuah tekad yang tidak bisa ia tolak. Hatinya hancur sebagai ayah, tapi ia tahu jika itu bisa memberikan sedikit ketenangan bagi Raisa, maka ia tidak bisa punya pilihan. Dani pun memutuskan untuk menghubungi Mohan nantinya. Ia tahu jika Mohan melihat sendiri keadaan Raisa sekarang, yang buta dan rapuh dan terluka tentunya, itu akan menjadi siksaan batin yang lebih dari cukup bagi Mohan. Dani percaya dengan itu, Mohan akan menjauh dengan sendirinya. Tidak perlu larangan lagi, karena rasa bersalah itu akan membunuh Mohan secara perlahan. Di sisi lain, Mohan hanya bisa duduk terpaku di teras kafe, menatap kosong ke arah meja tempat Akila, Fatah, Jara, dan seluruh anak-anak 9 ilmu. Wajah-wajah mereka penuh harap, membawa bingkisan kecil dan semangat untuk menjenguk Raisa di rumah sakit. Semuanya tampak bersatu dalam kehangatan, mencoba memberikan sedikit kebahagiaan di tengah masa sulit. Namun di tengah keramaian itu, Mohan justru terasa paling sepi. Ia yang seharusnya menjadi orang terdekat Raisa tidak bisa ikut bersama mereka. Kesedihan yang menumpuk di dadanya sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ia hanya menunduk, matanya terus berkaca-kaca. Ia ingin rasanya berlari dan menemui Raisa di rumah sakit, menggenggam tangannya, meminta maaf atas semuanya. Tapi dunia tidak semudah itu. Mohan terikat oleh luka dan dendam di masa lalu yang rumit, oleh keberadaan Ormis dan Matthew yang mengintai dalam bayang-bayang. Akila yang sejak tadi memperhatikan Mohan akhirnya tidak bisa diam. Ia merasa ada yang tidak benar. Bagaimana mungkin Mohan yang selama ini paling dekat dengan Raisa justru tidak ikut menjenguk Raisa di rumah sakit? Dalam benaknya, semua ini bukan salah Mohan. Raisa tampil di panggung bukan karena dipaksa, dan semua hal yang terjadi di luar kendali Mohan. Namun Akila belum tahu apa-apa di sini. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini ada pertarungan diam-diam antara Mohan dan kelompok Ormis. Ia tidak tahu bagaimana Mohan tengah berada dalam jerat ancaman yang lebih besar dari sekedar drama remaja. Itulah yang membuat Mohan dan hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan, tidak bisa membela diri. Ia hanya bisa menahan air mata, menanggung kesedihan, dan terus menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Di tengah suara tawa dan obrolan ringan teman-temannya yang bersiap menuju ke rumah sakit bertemu dengan Raisa, Mohan tenggelam dalam keheningan hatinya sendiri. Sebuah kehampaan tak bisa diisi oleh siapapun, kecuali satu hal yang tak mungkin ia dapatkan saat ini, kesempatan untuk melihat Raisa dan mengatakan maaf karena gagal melindunginya.
Fatah yang menyadari betapa hancurnya perasaan Mohan akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada Mohan. Ia tahu Mohan tidak bisa datang langsung ke rumah sakit karena larangan keras dari Dani, ayah Raisa. Maka saat ini ia dan teman-teman sudah berada di rumah sakit nantinya. Setelah memastikan Raisa dalam kondisi yang cukup stabil, Fatah nantinya akan melakukan video call dengan Mohan. Di layar ponsel nanti, wajah Raisa akan tampak di mata Mohan. Tangannya masih penuh dengan infus dan perban, dan meskipun senyum kecil sempat bersinggung di bibirnya, matanya tak bisa menatap lurus kosong. Di sini Fatah nantinya akan memperlihatkan bagaimana wajah Raisa kepada Mohan. Karena di sini Fatah sangat kasihan sekali kepada Mohan yang terus merenungi semua masalah yang terjadi. Namun di sini penyesalan terus menghantui Mohan. Andai saja Mohan tak memaksakan tampil di acara pensi, andai ia mendengar peringatan dari Pak Haris sebelumnya, andai ia tidak menantang Ormis secara terang-terangan, bahkan melawan Ormis dengan pukulannya, Raisa tidak akan terluka. Raisa tidak akan terbaring tak berdaya. Kesalahan ini justru menekan dadanya begitu berat, menghancurkan semua harga diri dan keyakinan yang ia miliki saat ini. Dan di sini Mohan berjanji akan membereskan semuanya, bahkan Mohan siap kehilangan nyawanya demi membuat orang yang ia sayang baik-baik saja.